Assalamualaikum. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah mendingan. Terus kemarin kok bisa sih sampai kejadian itu? Iya, jadi waktu itu lagi di jalan. Padahal nggak ngebut, cuma tiba-tiba ada kucing lari di depan gitu, jadi kagok, jadi saya jatuh. Terus kemarin sempat ke dokter ya? Iya, ada patah tulang itu, tapi bisa disembuhin, jadi butuh waktu beberapa lama sih. Oh, ya udah. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin. Udah, saya nggak bisa lama-lama nih. Semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih sudah berkunjung. Ya udah, saya pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Apakah benar ini dengan Ibu A? Iya, dengan saya sendiri. Coba saya lihat bilangnya dulu ya Bu ya. Bisa Iya. disebutkan nama dan tanggal lahir? 24 November 87, Sus. Oh iya benar ya Ibu. Nah Ibu bagaimana keadaannya pada hari ini? Alhamdulillah, lumayan baik. Alhamdulillah. Nah Ibu perkenalkan, saya perawat Ayu yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Nah karena sudah memasuki waktu zuhur, apakah Ibu sudah melaksanakan sholat zuhur? Belum, Sus. Kenapa Ibu belum sholat zuhur? Saya nggak bisa ngambil air wudhu, Sus. Buka di kamar mandi seperti biasa. Oh jadi Ibu kesusahan untuk berwudu karena ke kamar mandinya susah ya Bu ya? Iya, Sus. Nah, baik Ibu, bagaimana kalau saya bantu Ibu untuk berwudu di tempat tidur? Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Saya bersedia. Sedia ya Bu ya. Kalau begitu saya siapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus. Nah Ibu, ini alat dan bahannya. Jadi nanti kita berwudu menggunakan air dalam semprotan ya Ibu ya. Iya. Nah sebelumnya Ibu apakah bisa duduk Ibu? Alhamdulillah masih bisa. Masih bisa ya Bu ya. Kalau begitu saya naikkan dulu ya Bu tempat tidurnya. Iya. Saya naikkan ya Bu ya. Iya, Sus. Iya Bu, saya bantu. Duduk. Ya, pelan-pelan ya. Bisa ya Bu ya. Kemudian saya tarik horden. Nah selanjutnya saya taruh handuk ya Bu ya di paha Ibu supaya nanti enggak basah. Iya, Sus. Sini ya Bu ya. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu sudah bisa ya Bu ya niat untuk berwudu? Iya. Bisa ya Bu ya. Coba Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dua lewakil al-Rasul asgori fardhu lillahi ta'ala. Iya bisa ya Bu ya. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya berwudunya Iya, Sus. menggunakan semprotan. Nah sebelumnya ya Bu kita baca lagi niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dua lewakil al-Rasul asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah yang pertama kita basuh dulu telapak tangan Ibu ya Bu ya. Iya, Sus. Ya digosok telapak tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian punggung tangan Ibu juga. Nah karena sebelah kanan tangan Ibu ada infus, pelan-pelan ya Bu ya, Iya, Sus. di sekitarnya aja. Ya sampai semuanya terkena air. Sekali lagi ya Bu ya. Sela-sela, kemudian punggung jari, punggung tangan. Ya, sekali lagi ya Bu. Baik, selanjutnya kita berkumur ya Bu ya, menggunakan air di dalam cangkir. Sebelumnya saya taruh baskom di paha Ibu dulu ya Bu ya. Iya. Nanti Ibu membuang setelah Ibu berkumur, buangnya di sini ya. Iya. Berkumur. Ya. Buang. 3 kali. Selanjutnya basuh hidung ya Bu ya. Tangan Ibu bisa ditadahkan. Ya. Sampai 3 kali ya Bu ya.
bantu ya Bu ya. Sebelumnya saya ambil dulu handuknya. Selanjutnya saya naikkan dulu ya Bu ya. Kakinya saya angkat dulu ya Bu ya. Isi sebelahnya. Saya bantu untuk membasuh kaki ibu ya Bu ya. Dari punggung kaki sampai ke mata kaki, kemudian sela-sela jari dan telapak kaki. Sebanyak 3 kali. Sela-sela jari. Sekali lagi ya Bu. Kemudian sebelah kiri. Dan mata kaki, sela-sela jari dan telapak kaki. Sebanyak 3 kali. Sudah, baik Ibu, selanjutnya bisa Ibu baca doa untuk berwudu ya. Sebelumnya saya ambil dulu ya Bu handuknya. Ibu kita baca doa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal mutasawwibin. Baik Ibu, karena sudah selesai Ibu berwudunya, silahkan Ibu untuk melaksanakan salat zuhur ya Bu ya. Iya sus. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sus. Iya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ibu, perkenalkan nama saya Suzy Furinda ya Bu ya. Saya adalah perawat yang bertugas siang ini. Ibu dengan benar yang Ibu A? Iya. Saya cek dulu ya Bu ya, bilangnya. Benar Ibu A. Baik Ibu, tadi sudah ada perawat yang kesini untuk membantu Ibu mengajarkan berwudu ya Bu ya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan Ibu untuk sholat karena ini sudah memasuki waktu zuhur ya Bu ya. Dan Ibu kan tidak bisa sholat dengan berdiri ya Bu ya, karena fraktur ya Bu ya, patah tulang. Jadi kita sholatnya sambil duduk ya Bu ya. Iya. Ibu sebenarnya sudah tahu caranya untuk sholat sambil duduk? Belum. Saya ajari ya Bu ya, saya Iya. praktekkan dan nanti Ibu mengikuti ya Bu ya. Iya. Nah, kita gunakan makanannya dulu ya Bu ya. Saya bantu ya Bu. Maaf ya Bu ya. Nah, ini sudah selesai ya Bu ya. Nah, Ibu, kita sudah menghadap kiblat ya Bu ya, dan kita bacanya dulu seperti biasanya. Lalu untuk takbirnya, Ibu takbir saja seperti biasa. Coba Ibu takbir seperti biasa Bu. Ya, seperti itu. Lalu bersedekap seperti itu. Lalu untuk kita membaca doa iftitah, suratul Fatihah dan juga surat pendek. Lalu kita rukunya Ibu menyentuh lutut saja tangannya ya, sambil agak membungkuk Bu ya, agak membungkuk. Nah, seperti itu untuk rukunya. Lalu jika sudah Ibu berdiri dari ruku seperti biasa. Nah, lalu sudah bangkit dari ruku, kita sujud ya Bu ya. Sudah sujudnya melurus pandangan. Nah, seperti itu. Lalu agak membungkuk Bu. Nah, seperti itu untuk sujudnya. Lalu jika sudah Ibu bangkit lagi, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi Bu, seperti tadi ya, seperti itu. Dan bangkit lagi, lalu takbir lagi ya Bu ya. Nah, lalu untuk yang kedua, rakaat yang kedua seperti itu. Dan untuk duduk di antara
maaf, untuk tahiyat awal ibu tinggal menselujurkan tangan saja, meluruskan tangan, lalu seperti biasa untuk tasyahud awalnya bu, menggenggam, lalu ya seperti itu. Ya baik. Lalu untuk itu untuk rakaat yang ketiga dan keempat sudah sama ya bu ya. Ibu dipahami bu sampai sini bu? Iya. Ya. Lalu untuk yang terakhir, untuk tasyahud akhir ibu tinggal salam, menengok ke kanan dan juga ke kiri seperti biasa ya bu ya. Coba ibu ikuti bu, menengok ke kanan ya ibu. Ya. Udah benar ya bu ya. Iya. Nah, sampai sini ibu bisa memahami bu? Bisa. Ya baik, ini sudah saya ajarkan ya bu ya, dan nanti ibu bisa melakukannya secara mandiri. Ini waktu zuhurnya masih ada 1 jam lagi. Nah ibu bisa melakukan sholat zuhur ya bu ya. Nah nanti untuk sholat Asya dan juga maghrib, isya, dan lalu subuh ibu bisa mempraktekannya seperti itu ya bu ya. Ya baik ibu, sebelum saya kembali ke station, apakah ada yang ditanyakan bu? Tidak. Baik ibu, saya izin untuk melepas makanannya, atau mau dipakai saja bu untuk sholat nanti? Dilepas saja. Lepas saja. Nah ibu, ini sudah selesai. Saya izin kembali ke station ya bu ya. Apabila ibu memerlukan bantuan saya, ibu bisa mencet bel ya bu ya. Iya. Baik ibu, saya kembali. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Perawat Indah Maulida. Ibu bisa panggil saya Perawat Indah. Saya akan bertugas dari pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Benar ini dengan Ibu Sri? Benar sus. Ya benar. Ibu bisa sebutkan tanggal lahirnya? 7 Juli 1992. Ya benar ya Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Sudah membaik. Alhamdulillah sudah membaik ya Bu. Ibu, kondisi ibu saat ini terkena luka diabetes. Nah, jadi hari ini kita akan mempraktekkan tata cara bertayamum. Nanti akan saya jelaskan dari pengertian sampai nanti terakhir kita mempraktekkan langsung tata cara bertayamum. Diharapkan ketika ibu sudah tahu, maka ibu bisa mempraktekkan ketika akan beribadah. Jadi nanti wudhunya diganti dengan bertayamum. Karena tadi Bu, kondisi ibu saat ini tidak memungkinkan untuk terkena air terlebih dahulu ya Bu. Waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Bu? Apakah bisa dimulai? Bisa sus. Iya bisa. Kita mulai ya Bu. Ibu, jadi tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dari telapak tangan sampai siku masing-masing sebanyak 2 kali, yang tujuannya itu untuk bersuci sebagai pengganti wudhu dan dengan menggunakan debu yang suci. Nah, kemudian syarat dari bertayamum yang pertama, tidak ditemukannya air sama sekali. Nah, maksudnya ibu sudah berusaha kemanapun, sudah mencari kesana kemari, tetapi tetap juga tidak ditemukan air, padahal waktu sholat sudah tiba. Nah, maka kita bisa mengganti wudhu dengan bertayamum. Kemudian yang kedua yaitu ketika ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk terkena air terlebih dahulu. Nah, seperti saat ini kondisi ibu sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk terkena air terlebih dahulu, apalagi ibu lukanya itu ibu lukanya ada di anggota tubuh yang wudhu ya Bu. Jadi kita bisa mengganti wudhu dengan bertayamum. Kemudian poin yang ketiga yaitu ketika sudah masuk waktu sholat tetapi tidak ditemukan air, maka kita bisa ganti dengan bertayamum. Kemudian yang keempat, syaratnya yaitu harus menggunakan debu yang suci. Nah, nanti caranya, misal ibu mengambil di tempat A. Nah, ketika mengambil lagi, maka ibu pindah ke sebelahnya di tempat yang B untuk mengambil debu yang suci ini.
Nah, debu yang suci berarti suci dari najis baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian, oh iya Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari kedua penjelasan tadi bisa Ibu pahami? Bisa sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sus. Tidak. Lanjut ya Bu, kita ke materi selanjutnya. Jadi yang ketiga itu tentang yang membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum itu sama Bu seperti yang membatalkan wudhu. Pertama itu sama seperti yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu poinnya ada 4, yaitu keluarnya sesuatu apapun dari kubul maupun dubur, seperti buang air besar, buang air kecil, dan keluar angin. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya akal karena pingsan atau tidur atau karena mabuk. Nah, yang ketiga terkenanya atau tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa adanya penghalang atau penutup. Nah, poin yang keempat yaitu tersentuhnya kemaluan baik kubul maupun dubur tanpa adanya penghalang dan tersentuhnya dengan telapak tangan walaupun itu adalah kemaluannya sendiri. Nah, poin yang kedua dari yang membatalkan tayamum itu adalah ketika adanya air. Jadi ketika ibu sudah bertayamum tetapi ditemukan air atau ibu melihat air, maka batallah tayamumnya. Nah, kecuali ibu dalam keadaan yang sakit. Nah, kondisi ibu saat ini kan sakit dan tidak memungkinkan ya Bu untuk terkena air. Nah, selanjutnya, sebelum itu saya tanyakan apakah bisa difahami Bu? Bisa sus. Bisa, kita lanjut ya Bu. Nah, untuk poin yang selanjutnya tentang sunahnya. Nah, sunah-sunah dari bertayamum itu ada 3 Bu poinnya. Jadi yang pertama mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin yang kedua yaitu mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Nah, yang ketiga maaf Bu, cuma ada 2 ya Bu. Nah, selanjutnya tentang niat. Nah, jadi niatnya itu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat bertayamum untuk bersuci, untuk beribadah karena Allah. Seperti itu ya Bu niatnya. Coba Bu, Ibu hafal dulu. Ya benar ya Bu, seperti itu. Nanti kalau misalkan Ibu belum hafal, Ibu boleh kok Bu ditulis dulu. Kemudian nanti Ibu boleh sembari dilihat di buku atau ditulis. Selanjutnya mengenai cara-cara dari tayamum kita praktekkan langsung ya Bu. Nah, jadi yang pertama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pastikan di mana tempat untuk mencari debu yang suci. Nah, kita bisa menggunakan dinding untuk mencari debu yang suci. Nah, yang penting tidak ada najis baik yang besar maupun najis yang kecil. Nah, misalnya kita menggunakan dinding A. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita usap ke wajah sebanyak 2 kali dan baca niatnya tadi bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Nah, kemudian pindah. Tadi kan kita mengambil debunya di dinding sebelah A. Nah, sekarang kita mengambil di dinding sebelah B. Ini kemudian ke tangan. Tangan yang kanan dulu ya Bu, baru yang kiri. Nah, gini sebanyak 2 kali. Nah, kemudian gini. Nah, beberapa Bu ada yang menganjurkan dan mengatakan bahwa sunnah untuk ketika mengambil debu maka ditipiskan debunya seperti ini. Jadi ibu ngambil kemudian ditipiskan dulu, nanti mengambil lagi di tempat yang lain ditipiskan. Nah, Ibu, jadi cara bertayamum ini nanti dilakukan untuk 1 kali sholat fardu atau beberapa kali sholat sunnah. Setelah bertayamum, ibu mengucapkan doa atau membaca doa seperti baca doa sesudah wudhu.
Nah, Ibu bagaimana? Apakah bisa difahami? Bisa, Sus. Ya, Ibu bisa praktekkan? Ya, benar ya Bu, seperti itu. Nah, saya harapkan nanti ketika sholat zuhur nih kan Bu, setengah jam lagi ya. Nanti Ibu ketika sholat zuhur, maka bersucinya dengan bertayamum ya Bu. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Ya, alhamdulillah Bu. Untuk penjelasan tentang bertayamum sudah selesai dan Ibu juga sudah paham. Saya harapkan dipraktekkan ya Bu, karena kan luka DM ini untuk beberapa waktu tidak dianjurkan terkena air terlebih dahulu. Ibu, saya mohon izin apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu tinggal tekan belnya atau panggil saya di nurse station ya Bu. Saya mohon izin. Assalamualaikum. Oke Bu, tadi kita udah wudhu ya Bu. Sekarang kita melakukan sholat posisi berbaring karena Ibu belum bisa sanggup untuk berdiri ataupun duduk. Nanti saya ajarkan untuk gerakan-gerakannya. Nanti Ibu ikuti saya. Kita pakai mukenanya dulu ya Bu. Oke Bu, udah pakai mukenanya ya Bu. Untuk gerakan pertama itu bacaannya itu masih sama, tapi cuma gerakannya aja yang berbeda. Kalau untuk takbir masih sama seperti yang berdiri. Kita mengangkat kedua tangan seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan sholat sambil berbaring ya Bu. Pertama itu kakinya itu harus menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, wajah harus menghadap ke kiblat juga. Jadi kalau misalnya bantalnya terlalu rendah, itu bisa dipakai 2 bantal untuk menyanggah kepala Ibu. Ini saya bantu untuk menyanggah kepala Ibu ya Bu. Maaf ya Bu. Oke, udah nyaman belum? Oke, sekarang untuk gerakan yang berbeda itu hanya ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud ya Bu. Jadi untuk gerakan takbirnya masih sama seperti Ibu saat melakukan sholat berdiri. Terus salamnya juga masih sama, tinggal tengok kanan dan kiri aja. Berarti kita coba langsung ke bagian ruku aja ya Bu. Oke, kalau ruku Ibu cukup menundukkan kepala Ibu sedikit seperti ini. Coba Ibu, ya seperti itu. Nanti Ibu baca bacaan doa ruku. Nanti kalau misalnya sudah bangun, sudah selesai rukunya, Ibu bisa kembali seperti biasa. Untuk gerakan sujudnya, Ibu meletakkan kedua tangannya di atas paha seperti ini saya itu. Kepalanya ditundukkan sedikit, melihat ke jari kaki. Ibu baca doa sujud seperti itu. Untuk kalau misalnya sudah selesai, Ibu bisa kembalikan kepalanya. Ya, posisi seperti itu. Nanti kalau misalnya sujud lagi, seperti itu lagi ya Bu. Nanti untuk gerakan salam masih sama seperti biasa. Ibu tinggal menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya Bu. Ada yang tidak dimengerti Bu tentang gerakan sholatnya? Oke, kita ulang sekali lagi ya Bu. Untuk gerakan takbirnya masih sama. Ibu bisa contohkan. Allahu Akbar, seperti itu ya Bu. Ya, seperti itu masih sama ya Bu, seperti sholat ketika berdiri. Untuk gerakan rukunya seperti apa Bu tadi? Ditundukkan aja ya Bu kepalanya, tundukkan sedikit, tangannya nggak usah dituin, ditaruh di sebelah, di kedua sisi badan aja ya, seperti itu. Untuk rukunya seperti itu ya Bu. Kalau untuk sujudnya seperti apa? Ya seperti itu ya Bu. Nanti kalau salamnya seperti apa Bu? Ya seperti itu ya Bu. Berarti Ibu udah paham ya Bu. Berarti nanti Ibu bisa melakukan sholat, posisi sholat
secara mandiri ya Bu. Kalau begitu, kalau Ibu sudah bisa, udah paham tentang cara-cara melakukan sholat berbaring, Ibu bisa lakukan itu kalau misalnya Ibu ingin sholat. Jadi kalau misalnya Ibu masih bingung atau perlu bantuan, panggil saja saya ya Bu. Kalau gitu saya tinggal ke nurse station ya Bu. Ibu silakan melanjutkan sholatnya. Begitu saya kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, benar ya dari keluarganya Ibu Tuti? Ya, pada saat ini saya ingin menginformasikan bahwa Ibu Tuti keadaannya sudah sangat kritis. Apakah dari keluarga ada yang bisa mentalkin, Pak, Bu? Bapak mungkin atau dari saudara-saudara terdekat juga bisa? Apakah ada yang bisa mentalkin? Baik, tidak ada ya. Kalau begitu nanti saya akan mencoba mentalkin. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu kepada keluarga untuk mentalkin Ibu Tuti ya Pak, Bu. Ibu nanti dengarkan suara saya dan ikuti ya Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita ya Pak, Bu, atas meninggalnya Ibu Tuti. Semoga Ibu Bapak diberi kesabaran, ketabahan, dan semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisinya ya Pak, Bu. Ibu yang sabar ya Bu, Pak. Mungkin ini memang sudah jalan Allah. Dengan ini juga kan Ibu Tuti sudah tidak merasakan sakit lagi. Yang tabah dan sabar ya Pak, Bu, dan keluarga Ibu Tuti. Saya turut berduka cita selaku perawat dan juga tim medis di sini. Kalau seperti itu, saya nanti akan mengurus jenazahnya. Nanti ada perawat lain yang akan mengurus jenazahnya. Kalau seperti itu, saya permisi dulu ya Pak, Bu. Assalamualaikum.